Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rada Irma Mutia dengan NIM A1C221073 dari kelas R002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peranan bakat dalam proses belajar matematika. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas di sini, yang pertama, apa itu pengertian bakat, dan yang kedua, apa saja sih jenis-jenis bakat, yang ketiga, apa faktor yang mempengaruhi bakat, dan yang keempat, bagaimana usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat. Adapun tujuan dari materi yang akan saya sampaikan, yang pertama, untuk mendeskripsikan apa itu bakat. Yang kedua, untuk mendeskripsikan jenis-jenis bakat. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi bakat. Dan yang keempat, untuk mendeskripsikan usaha guru mengenai pengembangan bakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian bakat. Pengertian bakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian bakat secara umum dan pengertian bakat menurut para ahli. Apa sih pengertian bakat secara umum? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Arti bakat adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami dan bisa dikembangkan dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Nah, kok bisa gitu ya? Atau dengan kata lain, bakat adalah kemampuan dalam diri seseorang yang sudah dimiliki sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan hasil yang baik. Bakat juga merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir yang dengan dimiliki oleh seseorang sebagai semacam sepengetahuan dan keterampilan khusus. Contohnya di sini, seorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisannya dibandingkan seseorang yang kurang berbakat. Nah, kira-kira seperti itu. Oh, jadi gitu. Oh iya kak, dari penjelasan kakak tadi, masih ada lagi nggak nih pengertian bakat selain itu? Kalau ada, jelasin lagi dong kak. Oh iya, pengertian bakat selanjutnya, bakat juga merupakan kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang bersifat umum, atau misalnya bakat intelektual umum atau bakat khusus. Bakat khusus disebut juga talenta. Bakat pada awalnya merupakan hal yang amat penting sehubungan dengan bidang pekerjaan atau tugas. Nah, satu lagi nih bakat pengertian secara umumnya. Bakat bukanlah merupakan sifat tunggal, melainkan merupakan sekelompok sifat yang secara bertingkat membentuk bakat. Bakat baru muncul bila ada kesempatan untuk berkembang atau dikembangkan, sehingga mungkin saja seseorang tidak mengetahui yang mengembangkan bakatnya, sehingga tetap merupakan kemampuan yang laten. Bakat yang dimiliki setiap orang pastinya berbeda-beda. Misalnya, ada di bidang seni, bakat di bidang musik, ada di bidang lukis, ada juga di bidang olahraga. Oh, jadi seperti itu ya kak pengertian dari bakat. Terima kasih kak atas penjelasannya. Tunggu dulu. Itu pengertian bakat baru secara umum.
ada lagi nih pengertian bakat menurut para ahli. Yang pertama, menurut William B. Michel. Menurut William B. Michel, pengertian bakat adalah suatu kapasitas yang ada dalam diri seseorang yang mana melakukan tugas serta melakukannya dipengaruhi oleh latihan yang sudah dijalaninya. Menurut para ahli yang kedua yaitu Bapak S.C. Utami Munandar. Menurut Bapak S.C. Utami Munandar, bakat adalah sebuah kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang ingin diwujudkan. Nah, untuk para ahli yang ketiga yaitu Kartini Kartono. Menurut Kartini Kartono, pengertian bakat adalah hal yang mencakup segala faktor yang ada di dalam diri individu yang dimiliki sejak awal pertama kehidupannya dan kemudian menumbuhkan perkembangan keahlian, keterampilan, dan kecakapan tertentu. Bakat ini sifatnya laten potensial sehingga masih bisa tumbuh dan dikembangkan. Untuk pakar ahli yang keempat yaitu Bapak Suganda Pubakawatja. Menurut Suganda Pubakawatja, pengertian bakat adalah benih yang berasal dari suatu sifat yang mana baru akan tampak nyata jika seseorang tersebut mendapatkan sebuah kesempatan dan kemungkinan untuk dapat mengembangkannya. Nah, untuk menurut pakar ahli yang terakhir yaitu Bapak M. Ngalim Purwanto. Menurut M. Ngalim Purwanto, bakat adalah kecakapan pembawaan yang mana mengenai kesanggupan dan potensi tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis bakat. Nah, secara umum, bakat dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Untuk yang pertama yaitu bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan atau kecakapan yang secara umum dimiliki oleh setiap orang. Beberapa contoh bakat umum yaitu mampu berpikir, mampu berjalan atau bergerak, mampu berbicara, serta mampu menulis dan membaca. Yang kedua yaitu bakat khusus. Bakat khusus terbagi menjadi 8 bakat. Yang pertama, bakat verbal. Yang kedua, bakat numerikal. Yang ketiga, bakat skolastik. Yang keempat, bakat abstrak. Yang kelima, bakat mekanik. Yang keenam, bakat relasi ruang. Yang ketujuh, bakat kecepatan ketelitian klerikal. Yang kedelapan, bakat bahasa. Wah, ternyata banyak ya Kak jenis-jenis bakat. Sepertinya menarik nih untuk dibahas. Iya, nanti dibahas. Tapi kamu yang semangat ya dengerinnya. Oke Kak, siap. Aku akan semangat dengarnya. Nah, untuk bakat yang pertama yaitu bakat verbal. Bakat verbal merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang mengenai
konsep atau hal yang berhubungan dengan bentuk kata. Sebagai contohnya adalah bakat dalam berdiplomatis. Nah, untuk bakat yang kedua yaitu bakat numerikal. Bakat numerikal merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang mengenai konsep atau hal yang berhubungan dengan bentuk angka atau matematika. Contohnya, seorang akuntan. Nah, untuk bakat yang ketiga yaitu bakat skolastik. Bakat skolastik merupakan kombinasi dari kemampuan yang berhubungan dengan kata logika dan kemampuan yang berhubungan dengan angka. Seorang dengan bakat ini akan memiliki kemampuan yang baik dalam mengurutkan, menciptakan hipotesis, berpikir dengan pola sebab akibat, penalaran, serta mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Bakat skolastik umumnya dimiliki oleh para ilmuwan, akuntan, dan pemrograman komputer. Untuk bakat yang keempat yaitu bakat abstrak. Bakat abstrak merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang mengenai pola, rancangan, ukuran, diagram, bentuk, serta posisinya. Untuk bakat yang kelima yaitu bakat mekanik. Bakat mekanik merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang mengenai prinsip umum IPA, berbagai alat-alat, dan tata kerja mesin. Kita masuk pada bakat yang keenam. Nah, di mana bakat ini bakat yang sangat kakak sukai, yaitu bakat relasi ruang atau bakat spesial. Bakat relasi ruang merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam mengamati, menceritakan pola 2 dimensi, dan berpikir dengan 3 dimensi. Seseorang dengan bakat ini memiliki kepekaan yang tajam mengenai detail visual dengan mampu menggambarkan sesuatu hal secara nyata dan jelas. Bakat ini biasanya dimiliki oleh artis, arsitek, pilot, fotografer, insinyur mesin, dan beberapa profesi lainnya. Bakat selanjutnya yaitu bakat kecepatan ketelitian klerikal, di mana bakat kecepatan ini merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam bidang menulis, meramu untuk laboratorium, kantor, dan lainnya. Dan bakat yang terakhir ialah bakat bahasa atau linguistik. Bakat bahasa merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam melakukan penalaran analisis bahasa atau ahli linguistik. Bakat ini biasanya dimanfaatkan dalam bidang jurnalistik, penyiaran, hukum, editing, stenografi, pramuniaga, dan lainnya. Selain jenis-jenis bakat, ada juga loh faktor yang mempengaruhi bakat. Hah? Ada faktor yang mempengaruhi bakat? Saya baru dengar Kak kalau ada faktor yang mempengaruhi bakat. Ada juga dong faktor yang mempengaruhi bakat. Kalau mau tahu lebih lanjut, yuk simak videonya. Baiklah, kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi bakat. Nah, faktor yang mempengaruhi bakat terbagi lagi menjadi 2,
Yang pertama, faktor yang berasal dari diri individu atau faktor internal. Yang kedua, faktor yang berasal dari luar individu atau faktor eksternal. Kita masuk pada faktor yang pertama, yaitu faktor yang berasal dari diri individu atau faktor internal. Faktor internal dibagi lagi menjadi 6 faktor. Yang pertama, faktor bawaan atau genetik. Yang kedua, faktor interest atau minat. Yang ketiga, motivasi. Yang keempat, value. Yang kelima, keberanian mengambil resiko. Dan yang keenam, keuletan, kegigihan atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Masuk pada faktor yang pertama, yaitu faktor bawaan atau genetik. Faktor bawaan atau keturunan hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Faktor ini dapat diartikan sebagai semua ciri atau karakteristik individu yang diwariskan kepada anak atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki seseorang sejak masa pembuahan sebagai warisan dari orang tua. Faktor bawaan adalah faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anak dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewaris dari orang tuanya. Dari segi biologi, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan, segala tindakan akan verbal, intelektual, sekuensial, teratur rapi, dan logis. Sedangkan otak kanan berhubungan dengan masalah spasial, nonverbal, estetik, dan artistik, serta atletis. Yang kedua, interest atau minat. Minat akan berpengaruh terhadap perkembangan bakat. Kenapa begitu? Seseorang yang berhadap sesuatu biasanya akan berusaha untuk memperolehnya. Misalnya saja, anak dengan bakat matematika, bakatnya tidak akan berkembang tanpa adanya ketertarikan atau minat sang anak terhadap hitung-hitungan. Anak dengan bakat musik tidak akan berkembang tanpa ia memiliki ketertarikan terhadap irama dan nada. Yang ketiga, motivasi. Selain minat, bakat juga dipengaruhi oleh motivasi. Bakat anak kurang berkembang atau tidak menonjol apabila ia tidak memiliki motivasi atau dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Motivasi berhubungan dengan kuat daya juang anak untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Jika kurang motivasi untuk menjadi olahragawan, maka seorang anak dengan bakat sepak bola menghadapi rintangan kecil saja dalam belajar sepak bola akan menghilangkan semangatnya berlatih. Yang keempat yaitu value. Value yaitu nilai yang dimiliki seseorang terhadap bakat yang dimilikinya. Jika dia memberi arti negatif terhadap bakat tersebut, kurang menghargainya tentu akan menjadi penghalang untuk mengaktualisasikannya. Misalnya,
bakat anak dalam olahraga catur. Jika anak memberi nilai negatif pada bakat ini atau menganggap bahwa menjadi atlet catur tidak begitu membanggakan, kurang terkenal dibandingkan bakat menyanyi, dan penilaian negatif lainnya, maka bakat anak di bidang catur tersebut akan tetap terpendam. Yang kelima yaitu keberanian mengambil risiko. Untuk mengembangkan bakat, ada risiko-risiko yang akan dihadapi. Umpamanya, risiko terhadap waktu latihan, ekonomi, tantangan dari orang lain, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah keuletan, kegigihan atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Tidak ada suatu prestasi yang dicapai tanpa ada tantangan. Sejauh mana keuletan dan kegigihan yang dimilikinya akan berpengaruh terhadap perkembangan bakatnya. Kita masuk pada faktor yang kedua, yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, lingkungan sosial. Yang keempat, sarana dan prasarana. Yang kelima, kesempatan. Dan yang keenam, dukungan dari keluarga. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat awal untuk mengetahui bakat anak dan menjadikan ajang pelatihan bakat yang ada pada diri anak. Orang tua membimbing anak dalam menggapai bakatnya. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah dapat digunakan untuk anak dalam proses belajar mengajar dan dapat mempengaruhi minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif, dan guru menjadi tanggung jawab untuk proses pengembangan bakat di sekolah. Yang ketiga, lingkungan sosial. Melalui proses sosialisasi, misalnya kebudayaan tertentu membentuk perilaku tertentu. Misalnya, di Iran dilarang seni musik, tari, terutama sekali kepada wanita. Kebijakan di lingkungan yang seperti ini tentu akan mempersulit pengembangan bakat seseorang. Individu yang memiliki bakat dan memperoleh dukungan, baik dukungan dari faktor internal maupun dari faktor eksternal, maka akan memunculkan kinerja yang optimal sehingga mencapai prestasi dalam bakatnya. Yang keempat, sarana dan prasarana. Pengembangan bakat memerlukan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi bakat yang dimiliki individu. Misalnya, untuk mengembangkan bakat melukis, itu memerlukan kanvas, cat, kuas, dan untuk olahraga memerlukan lapangan bermain. Untuk yang kelima, yaitu kesempatan atau waktu untuk mengembangkan diri. Berpengalaman dan latihan memerlukan waktu. Jika seseorang sibuk dalam kegiatan yang lain sehingga tidak memiliki waktu untuk mengembangkan bakat, tentu aktualisasi bakat tersebut tidak akan terpenuhi. Yang terakhir adalah dukungan dan dorongan dari keluarga.
Individu yang memiliki keluarga yang mengerti tentang bakat anaknya tentu akan mendorong anaknya untuk mencapai bakatnya tersebut. Berbeda dengan keluarga yang tidak paham, bahkan mencela bakat anaknya. Hal ini akan membuat anak tidak bersemangat untuk mengembangkannya. Nah, sekarang sudah mengerti kan faktor-faktor yang mempengaruhi bakat? Hehehe, sudah mengerti Kak. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Atas jelasan Kakak tadi, saya jadi lebih paham bahwa ada juga faktor yang mempengaruhi bakat. Oh iya Kak, selain faktor yang mempengaruhi bakat, ada lagi nggak Kak untuk faktor seperti faktor pendorong gitu? Kalau ada jelasin dong Kak, sebentar aja. Kamu nggak bosan apa? Dari tadi kakak jelasin terus. Tapi emang ada sih satu lagi, yaitu tapi bukan faktor pendorong. Ini mengenai usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat siswa. Itu kalau kakak jelasin, kamu mau nggak dengerinnya? Wah, sepertinya menarik tuh Kak untuk dibahas. Ya udah Kak, lanjutin aja. Mumpung lagi semangat. Hehehe. Nah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat. Ada beberapa usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat siswa. Yang pertama, memberikan perhatian terhadap bakat peserta didik. Setiap peserta didik memiliki bakat yang berbeda-beda, dan setiap bakat harus diperhatikan secara khusus. Di kelas dengan pola penyeragaman memang agak sulit memberikan perhatian secara fokus. Seorang guru hanya perlu melihat potensi siswa saja. Memberikan untuk aksi lebih lanjut bisa dibantu oleh orang tua siswa dalam pengembangannya. Yang kedua, memotivasi siswa agar berpikir positif pada bakat yang dimilikinya. Setelah guru mengetahui bakat pada peserta didik, guru harus mendorong siswanya dan memberikan semangat yang positif bahwa bakatnya harus dikembangkan dan bakat tersebut akan dapat membawa kepada kesuksesan di masa depan. Yang ketiga, memberikan pengetahuan, wawasan, pengalaman terkait bakat yang dimilikinya. Peserta didik harus diperkaya dengan pengetahuan dan wawasan, serta praktek langsung terkait bakat yang dimilikinya, sehingga benar-benar bisa menjadi seseorang yang ahli suatu saat. Seorang guru bisa menerapkan aktivitas sesuai bakat siswanya, dan itu akan ditiru serta baik dalam pengembangan bakatnya. Yang keempat, yaitu memberikan ruang pelatihan pengembangan bakat. Bakat terpendam yang hebat pun tidak akan keluar dengan maksimal jika tidak ada tempat menyalurkannya. Usaha guru dalam mencari wadah penyaluran bakat perlu dilakukan supaya bakat yang dimiliki tidak terhenti. Tidak hanya fasilitas yang ada di sekolah, peserta didik pun boleh diperkenankan untuk mengikuti kegiatan yang mengembangkan bakatnya di luar sekolah. Yang kelima, lingkungan yang positif dan banyak tokoh inspiratif.
Lingkungan tempat tinggal siswa yang baik akan mempengaruhi perkembangan bakatnya yang dengan baik. Apalagi lingkungan tersebut memiliki program yang menunjang potensi anak-anak yang berada di sana. Tidak hanya lingkungan saja, keberadaan sosok tokoh masyarakat yang menjadi inspirasi akan memberikan motivasi yang kuat di dalam diri siswa. Yang keenam, memberikan reward terhadap usaha siswa. Dalam mengembangkan bakat, seorang siswa perlu melakukan berbagai usaha. Kerap kali juga usaha yang dilakukan mungkin dianggap kurang maksimal oleh guru. Tapi guru harus memberikan reward, walau hanya sekedar kata-kata. Reward tersebut akan mempengaruhi batinnya, dan itu mendorong dirinya semakin berusaha dengan maksimal. Yang ketujuh, dukungan terhadap pengembangan bakat. Setiap bakat tentu baik jika dikembangkan dengan baik. Mungkin orang tua atau guru enggan mengembangkan bakat yang dimiliki siswanya dengan berbagai alasan. Salah satunya, orang tua menginginkan anaknya sukses mengikuti dirinya, atau seorang guru khawatir dengan nasib siswa tersebut dengan bakat yang dimiliki, tidak banyak pekerjaan yang sesuai dengan bakat tersebut. Yang kedelapan, yaitu menjalin kerjasama antar guru dengan orang tua. Perlu perhatian bagi guru dan orang tua terkait bakat yang dimiliki siswa. Kerjasama yang dilakukan akan menjadi kontrol pengembangan bakat, baik saat berada di lingkungan sekolah maupun rumah. Yang terakhir yaitu lakukan kompetensi antar bakat. Guru yang melihat siswa dengan bakat yang sama bisa langsung melatihnya secara bersamaan, lalu mempertandingkan bakat yang sama tersebut. Bahkan bakat tersebut dapat dikuatkan lagi dengan mengikuti kompetensi baik di sekolah, daerah, bahkan provinsi. Oh iya teman-teman, dari penjelasan materi saya tadi dapat disimpulkan bahwa bakat adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami dan bisa dikembangkan dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Atau dengan kata lain, bakat adalah kemampuan dalam diri seseorang yang sudah dimiliki sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Baiklah teman-teman, itu tadi merupakan video ujian tengah semester saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan jangan lupa di like ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.